wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu pendidikan yang didapat dari data primer dengan judul Dinamika kehidupan kampus, dampak kegiatan non-akademik terhadap tingkat stres, dan juga indeks prestasi mahasiswa PKU IPB University. Selamat menyaksikan. Pendidikan humanis menghormati hak asasi setiap individu, membimbing generasi penerus menjadi pribadi yang mandiri, kritis, dan berakhlak mulia. Menurut Pristiwanti et al. Tahun 2022, masa perkuliahan terutama bagi mahasiswa baru PPKU IPB University menghadirkan tantangan akademik dan sosial yang unik, mendorong sebagian mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan non-akademik sebagai sarana pengembangan diri dan penyeimbang. Meskipun kegiatan ini menawarkan manfaat seperti peningkatan keterampilan, potensi peningkatan stres akibat tuntutan ganda antara akademik dan non-akademik menjadi perhatian, di mana sebagian mahasiswa berhasil menyeimbangkan keduanya, sementara yang lain mengalami penurunan performa akademik. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan dalam tingkat stres antara mahasiswa yang aktif dalam kegiatan non-akademik dan yang tidak aktif dalam kegiatan non-akademik. Yang kedua, bagaimana dampak keterlibatan dalam kegiatan non-akademik terhadap indeks prestasi mahasiswa. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan non-akademik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari dampak kegiatan non-akademik tersebut. Yang pertama adalah menguraikan perbedaan tingkat stres antara mahasiswa yang aktif dalam kegiatan non-akademik dengan mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan non-akademik. Tujuan kedua yaitu menganalisis dampak keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik terhadap indeks prestasi mereka. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam berpartisipasi untuk kegiatan non-akademik tersebut. Pada bagian ini, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Data dikumpulkan dengan metode survei berupa Google Form yang berisikan kuesioner yang dirancang untuk mendapatkan data dan variabel lain yang ingin kami peroleh. Sampel dalam survei ini adalah mahasiswa PPKU IPB University yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Data yang telah dikumpulkan diorganisir dalam format yang sesuai untuk melakukan analisis. Hasil analisis ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Misalnya seperti apa dampak kegiatan non-akademik terhadap indeks prestasi responden dan apa faktor pendorong responden untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah persebaran paralel responden. Sebanyak 66,7% merupakan anak ST dan 33,3% merupakan anak SS. Atau lebih tepatnya dari 60 responden, 44 anak ST dan 16 anak SS. Dari 60 responden, dapatkan perbandingan keterlibatan responden dalam kegiatan akademik selama masa PPKU seperti yang disusun pada diagram lingkaran di bawah ini. Jadi, sebanyak 73,3% dari 60 responden memilih bahwa mereka itu mengikuti kegiatan non-akademik. Berikutnya, faktor pendorong mahasiswa mengikuti kegiatan akademik. Nah, jadi, sebanyak 33,3% responden memilih bahwa faktor mereka mengikuti kegiatan akademik adalah untuk mengisi waktu luang. Sebanyak 30%, faktor pendorong mereka adalah menambah relasi, dan sebanyak 21,7% mereka ingin menambah pengalaman. Lalu jenis kegiatan non-akademik apa aja sih yang paling banyak diikuti oleh mahasiswa? Sebanyak 18,2% atau 8 mahasiswa menjawab organisasi kemahasiswaan, sebanyak 50% atau 22 mahasiswa menjawab UKM, sebanyak 61,4% atau 27 mahasiswa menjawab kepanitiaan, 20,5% atau 9 orang menjawab kegiatan sosial atau volunteer, dan 38,6% atau 17 mahasiswa menjawab komunitas, dan yang terakhir 27,3% atau 12 mahasiswa menjawab lomba atau lomba non-akademik. Lalu berapa sih rata-rata jam yang dialokasikan mahasiswa untuk kegiatan non-akademik tersebut? Sebanyak 27,3% mahasiswa menjawab 1-3 jam. Lalu kemudian ini menarik, 31,8% mahasiswa menjawab 4-6 jam, dan 31,8% mahasiswa juga menjawab 9 jam, dan sisanya menjawab 7-9 jam. Itu merupakan total dari keseluruhan responden yang menjawab berapa sih rata-rata waktu yang dialokasikan mereka untuk kegiatan non-akademik tersebut. Baik, saya akan menjelaskan IP semester responden yang mengikuti kegiatan non-akademik. Dari 44 responden yang memilih terlibat dalam kegiatan non-akademik, didapatkan hasil IP semester seperti diagram berikut. Jadi, sebanyak 65,9% responden memiliki IP semester 1 sebesar 3,01 hingga 4. Sedangkan sisanya memiliki IP semester 1 2,01 hingga 3.
Selanjutnya, mahasiswa yang memilih tidak mengikuti kegiatan non-akademik. Dari 16 responden yang memilih tidak terlibat dalam kegiatan akademik, didapatkan hasil IP semester seperti diagram berikut. Jadi, sebanyak 68,8% responden memiliki IP semester 1 sebesar 3,01 hingga 4. Sisanya memiliki IP semester 1 sebesar 2,01 hingga 3. Baik, selanjutnya adalah pengaruh kegiatan non-akademik terhadap IP semester. Dari 44 responden mahasiswa yang memilih terlibat dalam kegiatan non-akademik, didapatkan hasil data seperti diagram berikut. Sebanyak 36,4% responden memilih sedikit berpengaruh negatif. Selanjutnya, dari 16 responden mahasiswa yang memilih tidak terlibat dalam non-akademik, didapatkan hasil IP semester seperti diagram berikut. Sebanyak 31,3% dari 16 responden memilih bahwa kegiatan non-akademik memiliki sedikit berpengaruh negatif. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang tingkat stres yang dirasakan oleh para mahasiswa IPB University dengan total responden sebanyak 44 mahasiswa berperan aktif terhadap kegiatan non-akademik, sedangkan untuk 16 mahasiswa lainnya tidak berperan aktif dalam kegiatan non-akademik. Dari 44 mahasiswa yang aktif dalam kegiatan non-akademik, tingkat yang paling tinggi yaitu sebanyak 31,8% menyatakan bahwa tingkat stres yang mereka rasakan di kategori sangat sering. Mahasiswa yang tidak berperan aktif dalam kegiatan non-akademik yaitu berjumlah 16 mahasiswa, dan yang paling tinggi di skala 37,5% mengatakan bahwa skala tingkat stres mereka berada di kategori kadang-kadang. Dilanjutkan dengan nilai dari tingkat stres yang mereka rasakan untuk kategori mahasiswa yang aktif berkegiatan non-akademik, sebanyak 45,5% mengatakan bahwa nilai dari tingkat stres yang mereka rasakan di kategori sedang. Sedangkan untuk mahasiswa yang tidak berperan aktif dalam kegiatan non-akademik dengan nilai tertinggi yaitu di 62,5% mengatakan bahwa nilai dari tingkat stres mereka berada di kategori sedang. Dilanjutkan terdapat kontribusi dari kegiatan non-akademik yang mempengaruhi tingkat stres yang mereka rasakan. Untuk 44 mahasiswa yang menjawab dari kategori mahasiswa yang aktif dalam kegiatan non-akademik, sebanyak 31,8% mengatakan bahwa betul, kegiatan non-akademik sedikit berpengaruh dalam meningkatkan rasa stres. Sedangkan menurut sudut pandang dari 16 mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan non-akademik, di antaranya sebanyak 37,5% mengatakan bahwa kegiatan non-akademik tidak berpengaruh kepada meningkatnya atau menurunnya rasa stres yang mereka rasakan. Berdasarkan data yang kami terima, terdapat 60 mahasiswa yang mengisi data kami, di antaranya 40 mahasiswa mengikuti kegiatan non-akademik, sedangkan 16 mahasiswa lainnya tidak berperan aktif dalam kegiatan non-akademik. Lalu, mahasiswa yang aktif menunjukkan frekuensi tingkat stres yang sangat tinggi, sebesar 25% yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan non-akademik, yaitu sebesar 18,75% dari data responden yang telah kami terima. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan faktor pendorong dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan non-akademik. Berdasarkan diagram batang tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 60 responden, baik yang aktif maupun yang tidak aktif dalam kegiatan non-akademik, mayoritas berpendapat bahwa faktor utama yang mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan non-akademik adalah untuk mengisi waktu luang. Hal ini ditunjukkan oleh pilihan mengisi waktu luang yang dipilih oleh 20 responden. Pilihan tersebut diikuti oleh alasan menambah relasi dan menambah pengalaman sebagai faktor pendorong berikutnya. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meskipun kegiatan non-akademik dapat memberi tekanan tambahan bagi sebagian mahasiswa, keterlibatan tersebut umumnya dilakukan atas dasar inisiatif pribadi masing-masing dan dinilai memiliki dampak akademik yang relatif lebih ringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan keterlibatan dalam kegiatan non-akademik dengan indeks prestasi akademik. Jadi berdasarkan data yang diperoleh didapatkan tabel tingkat pengaruh kegiatan non-akademik terhadap indeks prestasi seperti ini. Nah, pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 60 responden, baik yang aktif maupun tidak aktif dalam kegiatan non-akademik, mayoritas berpendapat bahwa kegiatan non-akademik memiliki sedikit pengaruh negatif terhadap indeks prestasi mereka. Hal ini terlihat dari pilihan yang sedikit berpengaruh negatif yang dipilih oleh 47,73% responden dan termasuk persen yang cukup tinggi dan hampir mencapai setengah dari total responden. Selanjutnya yaitu saran, mahasiswa PPKU IPB University disarankan untuk lebih bijak dalam mengolah keterlibatan mereka dalam kegiatan non-akademik meskipun kegiatan di luar akademik itu bagus untuk pengembangan soft skill, jaringan sosial, dan pengalaman kepemimpinan. Namun, mahasiswa juga perlu untuk memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan antara akademik dan non-akademik, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan diri secara utuh tanpa harus mengorbankan kesehatan mental maupun capaian akademiknya. Baik, untuk kesimpulannya adalah kegiatan non-akademik berpengaruh signifikan terhadap kehidupan mahasiswa PPKU IPB University. Partisipasi dalam kegiatan ini dapat mengembangkan soft skill, jejaring, dan juga manajemen waktu. Namun, jika berlebihan dan tak terkelola dengan baik, akan meningkatkan stres dan juga penurunan IPK. Oleh karena itu, pentingnya menjaga keseimbangan aktivitas akademik dan non-akademik, penting untuk menjaga kesehatan mental dan juga prestasi akademik. Sekian video presentasi kami, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.